malam. Selamat berjumpa kembali dalam program seperti biasa doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam dari GPIS Purwokerto. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang menghampiri Dia dan ucap syukurlah buat kebaikannya di hari ini dalam hidupmu dan di dalam hidupmu. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kebaikannya, anugerahnya dalam hidup kita. Saya percaya hari demi hari Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita, dan Tuhan membawa kita kepada rencana-rencana Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang saat kita menjalaninya, saat kita melangkahnya, karena kita nggak ngerti kenapa Tuhan kok aku dibawa ke jalan yang kayak gini, kenapa aku harus melewati ini. Tapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, percayakanlah dan percayakanlah, maka kita akan melihat karya Tuhan yang maha agung di dalam hidup kita, dan kita akan dapat berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhan itu baik dalam hidupku, sungguh Dia luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat saudaraku yang sudah bergabung di malam hari ini, baik di live Facebook maupun di YouTube. Dan saya mengucap syukur bahwa program ini selama ini 1 tahun sudah berlalu, setahun lebih ya, telah dapat memberkati begitu banyak orang, begitu banyak umat Tuhan dimanapun, dan dapat menjangkau tidak hanya di area kota Purwokerto. Tapi saya bersyukur dan saya patut banggakan karya Tuhan melalui program ini, bahwa tidak hanya dari kota Purwokerto saja, tapi dari Papua, dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri sekalipun, Tuhan kirimkan umatnya yang lapar, yang haus, untuk bergabung dengan kami setiap hari Rabu. Dan saya juga mau kesempatan malam hari ini, saya mau mengucap terima kasih juga untuk kesetiaan saudara, kesetiaan Bapak Ibu selama ini mengikuti kami terus, dan secara khususnya dalam doa sehati setiap hari Rabu. Terima kasih buat kebersamaannya selama ini. Kita sama-sama diberkati, kita sama-sama saling dikuatkan, kita sama-sama disatukan di dalam kasih Kristus. Walaupun terbatas oleh syarat dan waktu, tapi oleh kasih Yesus kita dipersatukan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah siap kita untuk menyembah Tuhan? Sudahkah kita siap untuk memberi diri ini dibentuk oleh Tuhan? Ayo, mari kita akan mengangkat pujian kita. Dan pujian ini, Allah kuasa melakukan segala perkara, itu memorable buat kami. Ketika kami Purwokerto dilanda hujan badai, kami berseru kepada Tuhan lewat pujian ini. Kami suami istri saya bersama dengan suami, kami mengangkat pujian ini. Dan malam ini kita akan angkat pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan
kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Kami telah menyaksikan perbuatan tangan-Mu yang hebat dan dahsyat itu, di mana Engkau telah menolong kami. Beribu-ribu kali Engkau telah menolong kami. Banyak hal kami telah ditolong Tuhan. Saat kami tidak tahu harus bagaimana, Tuhan datang menghampiri kami. Tuhan membukakan jalan buat kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup dalam kami. Tuhan, malam hari ini kami boleh naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas pertolongan-Mu dan atas berkat-Mu. Maka hari ini kami dan keluarga boleh dipelihara oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah sisa waktu kami yang kami miliki, kami boleh terus memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami sekalian untuk mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami mau dengan taat dan setia mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Katakan amin. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam Bapak Laurentius. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar? Mana ya? Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Apa kabar Bapak Loren? Apakah di tempat saudara hujan hari ini? Shalom Pak, sudah pulang kah? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab, merenungkannya, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita hari-hari ini, sehingga kita tetap menikmati kekuatan daripada Tuhan. Wow, puji Tuhan. Sudah madang Pak, madang. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika istri saya mengajak menyanyikan lagu ini, sebenarnya puji Tuhan, sebenarnya lagu ini punya ketukan yang agak sulit ketika yang menyanyikannya ragu-ragu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tapi lagu ini adalah lagu yang merema dalam kehidupan saya secara pribadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sejak awal-awal saya bisa bermain gitar, ya kan. Lagu pertama yang saya bisa adalah Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita besar-besar dan sederhana. Dia mengasihi dan bersuka karena Dia. Ya, jadi lagu pertama yang saya kuasai untuk memainkan gitar adalah lagu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan lagu yang kedua adalah Allah kuasa melakukan. Selain itu, karena lagu ini menumbuhkan iman kita di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah penderitaan kesulitan yang kita hadapi. Lagu ini menumbuhkan iman kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kita
mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan begitu ajaibnya memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang kita nyanyikan itu seringkali menjadi pergumulan dalam kehidupan kita dan menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang Kristen yang tidak suka menyanyi, itu sungguh aneh, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal penting jika kita, ya, memiliki respon yang benar dalam setiap pujian, maka iman kita akan bertumbuh, ya, membangkitkan semangat, membangkitkan daya juang, membangkitkan daya kreatif, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangkitkan kekuatan dan membangkitkan kesehatan kita, ya. Mungkin kita tadinya capek, lelah, ya, bisa saja karena hati kita gembira, Tuhan kasih mukjizat kesembuhan secara nyata pada waktu kita menyanyi memuji Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, latihlah diri kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi, ya kan? Apalagi kalau ibadah, ya. Seringkali kita punya alasan, atau seringkali banyak orang Kristen punya alasan kalau tidak menyanyi pada waktu ibadah, itu katanya lagu baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu lama aja nggak menyanyi, apalagi lagu yang baru, saudaraku. Ya, kalau lagunya tetap lagu yang lama-lama, berarti sudah ketinggalan dong orang-orang sekarang pada menyanyikan lagu yang baru. Ya, kalaupun diangkat satu pujian lagu lama, belum tentu juga menyanyi, saudaraku yang dikasihi. Karena apa? Contoh satu hal, nyanyian yang begitu disukai tapi tidak dihidupi, ya. Salah satu contoh lagunya adalah seperti ini. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, mengasihimu, mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Benarkah saudaraku yang dikasihi Tuhan? Hanya ini Tuhan persembahanku, sehingga kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang kita bikin bahagia. Malah ketika kita memberikan sesuatu, ya, di rumah Tuhan, di gereja, justru membuat kita bersungut-sungut atau seperti tidak rela, ya kan? Bahkan, ya, demi bersembunyi di balik untuk, ya, memenuhi nafkah keluarga, istri dan anak, sehingga tidak bisa memberikan persembahan, sehingga nyanyinya lagu ini. Hanya ini Tuhan persembahanku. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, saudaraku? Ya, terimalah Tuhan. Apa yang Tuhan akan terima dari kehidupan kita? Ya kan? Sudah persembahan enggak? Ya kan? Melayani enggak? Ya kan? Datang ibadah enggak? Apa lagi? Sementara kalau menyanyikan lagu ini, seperti seorang yang sudah keplek-keplek, seolah-olah terharu, seolah-olah menangis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, lagu itu adalah diciptakan pada waktu pada penciptanya itu benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kalaupun, ya, pada waktu itu boleh diterjemahkan adalah sang pencipta lagu itu tidak memiliki apa-apa untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan kecuali hidupnya. Hidupnya, saudaraku. Nah, hari-hari ini banyak orang yang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, diajak pelayanan tidak mau, ya kan? Terus, ya, diajak ibadah kadang-kadang, terus bilang, aku mengasihi Engkau Yesus.
Nah, sementara doanya pengen diberkati. Ya, bekerja libur, tapi doanya, permintaannya pengen diberkati, mau diberkati. Tuhan kasih aku sehat, Tuhan kasih aku berkat, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati anak-anakku. Tapi diajak untuk menyenangkan Tuhan melalui pelayanan dalam pekerjaan Tuhan tidak mau. Jadi maunya cuma jadi penonton, penikmat. Saya tidak bisa bayangkan betapa perasaan hati Tuhan ketika kita menyanyikan aku mengasihi Engkau Yesus. Saya bayangkan Tuhan Yesus tuh geleng-geleng kepala. Mengasihi dari mana? Mengasihi dari mana? Ya. Apa bukti kita mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi? Oke, saudaraku yang terlepas dari itu, saat ini saya ingin mengajak saudara bagaimana kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dalam setiap kesulitan, pergumulan kehidupan kita, masalah kita. Ya, saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Hanya orang ODGJ yang tidak punya masalah. Ya, easy going, ya kan? No problem. Suka-suka dia. Nah, itu ODGJ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita yang masih waras, tentu setiap kita punya problem, punya masalah, punya pergumulan, ya. Ya, bagaimana kita menghadapi masalah tetap punya pengharapan. Saya ingin mengajak saudara membaca Alkitab kita. Ya, membaca Alkitab kita, Markus pasal yang kelima. Ya, ayatnya yang ke 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Markus pasal yang kelima, paralelnya di Injil Matius, ya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi ada pendarahan, blooding selama 12 tahun. Saudara, kalau seorang wanita, ya, ketika datang bulan aja 1 minggu, ya, itu membuat seorang perempuan, seorang wanita mengalami lemas, saudaraku, tidak punya daya, ya kan, uring-uringan, emosi tidak stabil. Bagaimana kalau 12 tahun di sini mengalami pendarahan, blooding, hampir tiap hari keluar. Ya, bagaimana kondisi fisiknya? Saudara bisa bayangkan ketika seseorang mengalami pendarahan tiap-tiap hari, ya, dialami selama 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, ya kan? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi semua hartanya, uangnya yang ia kumpulkan selama hidup bekerja untuk mengumpulkan uang, habis untuk biaya pengobatan, bayar dokter, ya, sampai dikatakan berulang-ulang 12 tahun, saudaraku, ya nih. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya yang bisa diharapkan. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, semakin memburuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, dalam pergumulannya selama 12 tahun itu, saudaraku, ya, berulang-ulang ke tabib ini, ke tabib A, ke tabib B, ke tabib C, sampai habis harta bendanya untuk berobat, tapi tidak kunjung sembuh, bahkan semakin memburuk, semakin parah. Nah, di situ dia mendengar kabar, berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Dan terbukti ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali mereview tentang perempuan ini yang 12 tahun pendarahan tiap-tiap hari. Misalnya, saudaraku, apa yang terjadi dengan kondisi fisiknya? Tentu ya, dia akan banyak di tempat pembaringan. Ya. Dia akan banyak di atas kasurnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika dia mendengar cerita tentang Yesus ada di kota itu, ya, dengan kondisi tubuh yang sangat lemah seperti itu, dia bangun dan bangkit dari tempat tidurnya untuk mencari di mana posisi Yesus berada. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu perjuangan dalam situasi dan kondisi kesehatannya yang memburuk seperti itu. Bangun aja susah, apalagi berjalan. Berjalan pun kalau pelan kemungkinan tidak bisa menyusul di mana Yesus berjalan. Coba bisa bayangkan kecepatan jalan perempuan ini untuk bisa menjumpai Yesus. Tentu mungkin sedikit berlari, saudaraku yang dikasih itu, supaya bisa sampai kepada kerumunan di mana Yesus ada. Dan bahkan ya, bisa jadi berjalan lebih cepat atau berlari melebihi jalannya rombongan di mana Yesus berlewat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pelajaran menarik apa yang kita dapat malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran oleh pendengaran firman Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan dan buruk kesehatannya, di sini dikatakan dia mendengar tentang Yesus dan punya harapan, punya iman, ya. Di situ dia bangkit dari tempat tidurnya, dia berjalan keluar dari rumahnya, dan bahkan mungkin ia berlari supaya dapat menyusul di mana Yesus dan rombongan berjalan, sehingga dapat menjamah ujung jubahnya. Bayangkan saudaraku, kira-kira apa yang terjadi, yang dirasakan dengan perempuan ini. Apakah perempuan ini sehat? Kan perempuan ini sakit, tapi dia punya kekuatan untuk berlari, berjalan lebih cepat, untuk dapat menjamah ujung jubah Yesus. Sementara firman Tuhan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun memiliki pengharapan iman tentang Tuhan Yesus. Dan dia bangkit. Ya. Dia bertindak. Bahkan berjuang untuk dapat berlari supaya bisa menjamah ujung baju Tuhan Yesus, ujung jubah Tuhan Yesus, saudara. Apakah itu tidak sakit? Sakit. Kalau bisa ngap. Tahu ngap? Nah, kalau Bu Anggra tahu ya, ngap kan? Ya, ngap itu antara bisa bernapas dan tidak bisa bernapas. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bisa seperti apa kalau boleh dibilang mau pingsan. Tapi perempuan pendarahan selama 12 tahun ia berjuang. Artinya imannya memberikan ia kekuatan untuk berlari sampai menyentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus. Walaupun sakit, harus penuh perjuangan. Dan imannya, pengharapannya itu menjadi kenyataan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran menarik apa yang kita dapat hari ini? Ya, perempuan pendarahan yang bersentuhan dengan Yesus mengalami mukjizat. Perempuan pendarahan yang sakit parah ini ketika bersentuhan dengan Yesus
hidupnya dipulihkan. Ya. Perempuan pendarahan ini ketika mendatangi Yesus, Yesus bilang apa? Nah, saudaraku di sini, Yesus berkata pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya. Mendengar tentang Yesus, bertindak punya pengharapan atas nama Yesus, sampai menyentuh jubah Yesus. Dia mengalami kuasa kesembuhan. Dan di situ, ya, dia tersungkur di depan kaki Tuhan dengan tulus menceritakan pergumulan hidupnya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergi mencari Tuhan dengan tulus. Tuhan mau katakan, ya, seperti pada perempuan pendarahan selama 12 tahun itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini komplit saudaraku yang dikasih itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kepastian keselamatan. Pergilah dengan selamat, artinya bisa menikmati keselamatan itu dan sembuhlah dari penyakitmu. Masalah selesai. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Ya, saya percaya setiap kita punya pergumulan tanpa terkecuali. Entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu orang tua, entah itu mertua, entah itu anak, ya, entah itu sahabat, teman, saudara, entah itu pekerjaan, ya, dimanapun posisinya, pasti ada sesuatu yang tidak membuat nyaman dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sedang mengalami titik nadir bahwa kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Solusi terbaik, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, fokus, ya. Datang kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun engkau, tanpa terkecuali, jika engkau mencari Tuhan dengan tulus, hidupmu pasti menikmati, ya, apa yang dikatakan Tuhan. Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu dari semuanya. Pertama, menyelamatkanmu dari dosa. Kedua, menyelamatkanmu dari setiap kesulitan, pergumulan, masalah kehidupanmu. Ya. Pergilah dengan selamat, nikmati keselamatan itu. Jangan sampai lupa siapa yang memberikan keselamatan itu dalam kehidupanmu. Mengucap syukurlah sehingga saudara boleh, ya, punya chemistry menyanyikan lagu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Bagaimana kita tidak bisa berkata Tuhan terima kasih, berterima kasih kepada Tuhan? Mana buktinya? Ya kan? Sampaikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu, saudaraku.
Ya, jangan lupa melalui saudara-saudara seimanmu, saudara saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, menceritakan itu bukan soal pamer, ya, tapi bagaimana orang yang kita ceritakan juga menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sharing hidup dengan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya ini Tuhan. Oh, salah ya? Bagaimana, Cai? Sembahku terikat Tuhan, sebab tak kumiliki harta kekayaan. Memang gak punya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku menjadi alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bukan hanya ini Tuhan, gak ada duit. Bukan itu, saudaraku. Ya, poinnya bukan di situ. Bukan karena kita gak punya uang untuk memberi persembahan, tapi pakailah hidupku sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada. Salam juga Bu Wiwin, selamat datang. Gak apa-apa, ya kan? Selamat malam. Kakak Andan, Sari, ya. GBS Pintu Iman, Pak Musi, Bu Anggra, Bu Yuli, Bu Titi, semuanya selamat malam. Kembali ke kesimpulan pujian betapa hatiku ku berterima kasih Tuhan. Poinnya adalah pakailah hidupku seumur umur, ya kan? Pada waktu susah Tuhan bisa pakai, pada waktu senang Tuhan bisa pakai, ya kan? Bukan pada waktu senang saja Tuhan pakai, pada waktu susah pun Tuhan juga pakai. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, terima kasih hari ini. Jika Tuhan berkenan memakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, apa yang keluar dari mulut kami Tuhan pakai untuk membuat orang mengalami sukacita, membuat orang mengalami keselamatan, membuat orang mengalami penghiburan, membuat orang mengalami kesembuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa selama kita masih punya pengharapan dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, seperti halnya wanita pendarahan yang selama 12 tahun menanti kesembuhan, menanti mukjizat tak kunjung datang. Tapi ketika mendengar kabar tentang siapa Yesus dan dia mencari dia, mendekati dia dan menjamah dia dengan tulus hati, maka mukjizat itu terjadi, mengalami kesembuhan dan keselamatan. Nah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan hanya sekedar betapa hatiku berterima kasih, tapi tanpa dipakai oleh Tuhan hidup kita menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkat untuk saudara. Ulangan pasal 28
Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi saudara, amini bahwa Tuhan sanggup mempromosikan hidupmu walaupun latar belakang hidupmu ya bisa tidak dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Ya, ingat, kasusnya Amos hanya seorang peternak kambing domba dan dia hanya seorang pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan bisa pakai hidupnya menjadi jubirnya Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda. Siapapun saudara, saudara bisa menjadi apapun jika bersama dengan Tuhan tanpa terkecuali. Ya, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Kuncinya adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun saudara tinggal, Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu, pekerjaanmu tanpa terkecuali. Ya, baik di kota maupun di ladang. Ya. Diberkatilah buah kandunganmu. Ya, saudara yang masih memungkinkan, ya umur di bawah 42 tahun, masih memungkinkan untuk mengandung, tidak ada yang mustahil. Ya, tapi kalau umur 50 tahun masih ngeyel, minta anak, ya terserah. Ya kan? Umur 60 tahun masih minta anak, ya sudah kakek-kakek ngantar anaknya ke PAUD, ya badan semakin lemah, bekerja tidak bisa kuat lagi. Masihkah kita akan mau minta anak lagi? Kan Abraham 75 tahun. Bedakan antara Abraham dan dirimu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan samakan diri kita dengan Abraham. Abraham mati umur berapa lah kita? Ya. Bukan 75 tahun. 75 itu keluar dari kampung halaman. 90 tahun kan? Coba periksa. Ya, Sarah mengandung di umur berapa? Abraham di umur berapa? Kita mau tiru-tiru Abraham di usia yang segitu? Mau punya anak bayi, ya monggo, gak apa-apa kalau kuat. Oke, ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Artinya apa? Apa yang menjadi pekerjaanmu Tuhan berkati. Ya, pekerjaan apa saja. Karena konteksnya di situ orang Israel adalah seorang penggembala, seorang peternak. Jadi yang disebut adalah hasil ternaknya dan hasil bumi. Ya, seorang petani. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Nah, ini yang jual makanan, saudaraku yang di warungan. Nah, diberkatilah pada waktu engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Kenapa? Kemanapun kau pergi, Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ada pembelaan daripada Tuhan. Ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Dimanapun engkau bekerja, ya Tuhan akan memberkati pekerjaanmu dan lumbungmu. Lumbungmu itu adalah, kalau zaman dahulu lumbung itu adalah tempat penyimpanan beras.
tempat penyimpanan gabah. Ya kalau beras disimpan lama-lama ya ada hewannya, tapi kalau gabah awet, saudaraku. Nah, sekarang lumbungmu itu apa? Ya, dimodernkan bisa menjadi rekening. Dimodernkan menjadi celengan, dimodernkan menjadi dompet. Tuhan akan memberkati lumbungmu, Tuhan akan memberkati dompetmu, Tuhan akan memberkati rekeningmu, Tuhan akan memberkati apa tadi ya? Kok lupa? Dompet, rekening. Ya pokoknya itulah ya. Kok lupa nggak? Pekerjaanmu dan lumbungmu. Apa yang menjadi wadahmu itu untuk menampung berkat dari hasil pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintahnya. Kuncinya cuma satu, berpegang pada perintahnya, beriman pada perintahnya, dan amin terhadap janjinya. Beriman ya pada perintahnya, mengamini apa yang menjadi janjinya. Ya, kalau Tuhan berjanji tak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita dan saya dan saudara berjanji, kemungkinan banyak mengingkarinya. Mungkin lupa. Oh, saya tadi barusan menyebutkan 3 hal, cuma ingat 2. Ya kan? Itu nyata bahwa kita sering lupa. Apalagi berjanji. Kita banyak lupanya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara baca sampai ayat 14. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai. Bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya dipelihara, hidupnya ditolong oleh Tuhan dalam segala setiap kesulitan, pergumulan yang paling menghimpit, Tuhan sanggup menolong. Ya kan? Tapi jangan lupa, setialah dengan perintahnya, hukum-hukumnya. Jangan sakarepe dewek. Ya. Kalau hidup kita sakarepe dewek, tapi masih minta pertolongan Tuhan, itu kebangetan, saudaraku. Ya kan? Ayolah, Tuhan sudah undang ya. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Tuhan berkata demikian. Kita sekarepe dewek. Minggu depan baik. Ya kan? Tapi di rumah ya ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ya kan? Tuhan tolong. Ya kan? Lah kan itu sekarepe dewek. Padahal Tuhan mau kita deket. Ya, kita satu chemistry. Satu chemistry itu CS, plek-pleknya Tuhan. Nah, kalau pleknya Tuhan kan nggak mungkin kita membelot. Ya, kudu taat, ya kan? Kata Tante Lasti, kudu taat. Ya kan? Jadi berkat Tuhan itu bersyarat. Keselamatan seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, percaya, menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, perempuan pendarahan sembuh total. Ya, percaya. Tapi untuk di hidup selanjutnya adalah ketaatan, saudaraku. Coba kalau setelah sembuh, perempuan itu hidupnya sembarangan lagi, semau kesekarepe dewek. Ya kan? Seperti ketika orang yang kerasukan setan, ketika diusir pergi, ketika hidupnya kembali sekarepe dewek, ya setan yang sudah keluar itu membawa teman-temannya masuk lagi, tambah banyak, tambah jahat. Ya, tidak heran kalau ada orang Kristen semakin hari semakin lama, semakin hari semakin tua, bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Itu
ibaratnya seperti setan yang diusir keluar dari orang percaya, kehidupan orang percaya. Dia pergi memanggil teman-temannya untuk mendatangi kembali dan masuk kembali dalam kehidupan orang Kristen itu. Makanya bukan tambah setia, tapi tambah mlenyon. Ya. Tambah sakarepe dewek. Tapi tetap berdoa kepada Tuhan toh. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan, aku tidak mengenalmu. Karena hidup sakarepe dewek. Nah, oleh sebab itu, ya kita kembali ke lagu ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Apa saudaraku? Ya, saudara nyanyikan sendiri, saudara amini sendiri. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Beranikah kita menyanyikan lagu ini dengan serius? Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, saudara, beranikah menyanyikan lagu ini dengan jujur bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan seumur hidup kita menjadi alatnya Tuhan, bukan hidup sekarepe dewek. Saya percaya janji firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28, berkat itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Sakit penyakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Saya berdoa untuk saudara, kiranya malam hari ini Tuhan menolong saudara dalam setiap pergumulan. Dalam berkat nama Yesus berdoa malam hari ini untuk Tante Lastri, untuk Bu Wiwin, untuk Bu Andan, untuk GPS Pintu Iman, Bu Anggra, Bu Yuli, Bu Titi, Pak Victor, dan semuanya yang sudah bergabung, Pak Loren, yang ada di Kalimantan Barat. Saya berdoa di dalam berkat nama Yesus, kira berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Kau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jadilah engkau clean and clear. Jadilah engkau sehat, pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau yang bergumul dengan rumah tanggamu, anak-anakmu. Tuhan pulihkan rumah tanggamu, keluargamu dalam nama Yesus. Bergumul dengan pekerjaanmu dan mata pencaharianmu. Tuhan tolong berkati anak-anakmu yang setia. Jangan permalukan di hadapan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau. Padahal engkau sudah menolong perempuan pendarahan selama 12 tahun yang tadinya tidak percaya kepadamu, namun menjadi percaya kepadamu. Orang yang percaya kepadamu Tuhan tidak permalukan. Dalam berkat nama Yesus, berkati istirahat malam hari ini, dan kau percaya besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Berkat yang baru sudah disiapkan dan kami siap menikmati melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku untuk saudara, berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Saudara yang percaya, katakan amin, amin, amin. Wow, shalom untuk hambanya, ya, Pastor Belani. Shalom. Saya akhiri, jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Doa sehati hari Rabu pukul 8 malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.